Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Sita dengan NIM 224801140 dari kelas 6C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Hari Saputra MSI, yaitu tugas nutrasetika. Pengantar nutrasetika kerusakan bahan pangan dan cara pencegahan kerusakan bahan. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sejarah perkembangan nutrasetika dimulai ketika pada tahun 1900-an. Pabrik di AS menambahkan medium ke dalam barang untuk mencegah penyakit kondok. Nutrasetika merupakan senyawa metabolit sekunder atau hasil produk dari tanaman, mikroba, dan hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia bukan hanya sebagai bahan pangan, tetapi dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Lanjut kita ke era post-piramid. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama, variabilitas dosis yang dikonsumsi, faktor jenis kelamin, usia, dan lingkungan. Latar belakangnya yaitu genomika fungsional sangat membantu dalam penelitian nutraceutical dalam menjabarkan profil ekspresi gen secara global yang diinduksi oleh zat kimia dalam makanan hingga memberikan hambatan mekanisme zat tersebut. Interaksi antara reseptor ligan merupakan landasan penting dalam nutraceutika. Makanan yang mengandung banyak zat yang dapat mengikat reseptor dan secara fungsional dapat mengubah reseptor dan mendorongnya respon biologis. Selanjutnya kita masuk ke fitokimia. Fitokimia merupakan bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama dalam buah dan sayuran. Yang pertama, karotenoid. Karotenoid membuat tanaman menjadi berwarna jingga kemerahan seperti wortel dan berwarna merah, contohnya tomat. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Karotenoid dapat melindungi paru-paru dan hati dari kanker. Pemanasan pemotongan sayuran dapat melepaskan karotenoid. Karotenoid tidak larut dalam air dan mudah terserap ke dalam minyak. Contohnya yaitu beta-karoten dan alfa-karoten yang dapat diubah menjadi vitamin A retinol. Selanjutnya, kita ke likopen. Likopen adalah fitokimia yang hanya dapat disintesis oleh tanaman dan mikroorganisme dan tidak dapat disintesis oleh manusia. Likopen dikenal sebagai antioksidan karena peranannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen memiliki kemampuan mengikat oksigen bebas 2 kali lipat, 10 kali lebih banyak dari kemampuan B-tocopher. Contoh tanaman yang mengandung likopen adalah tomat, semangka, pepaya, jeruk bali, dan paprika merah. Selanjutnya kita ke lutein, zeaxanthin, dan astaxanthin. Lutein adalah centrophil dan salah satu dari karakteristik di dalam sayuran yang berwarna hijau seperti antioksidan. Zeaxanthin adalah salah satu karotenoid terkuat yang paling sering ditemukan di alam sebagai antioksidan. Astaxanthin adalah bermanfaat untuk mengatasi penyakit degeneratif pada lansia seperti nyeri otot, RA, kulit keriput, dan kerusakan akibat sinar UV. Selanjutnya kita masuk ke terapi antioksidannya. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan akibat radikal bebas. Jenis-jenis bahan alami yang dapat digunakan itu sebagai berikut. Yang pertama, produk yang telah distandarisasi berdasarkan kandungan fitokimianya. Yang kedua, produk yang telah diketahui kemampuannya namun belum distandarisasi atau empiris. Selanjutnya, kita masuk ke kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan adalah perubahan kualitas pangan yang menyebabkan penurunan mutu nilai gizi dan keamanan pangan akibat dibiarkan di ruangan terbuka atau suhu kamar. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi bahan pangan atau makanan adalah yang pertama jenis bahan pangan atau makanan. Pangan segar seperti sayur, buah, dan daging mudah rusak karena kandungan airnya tinggi. Yang tinggi dapat memicu pertumbuhan mikroorganisme. Pangan kering seperti biji-bijian dan tepung lebih tahan lama tetapi tidak bisa rusak karena serangga, jamur, atau kondisi penyimpanan yang buruk. Selanjutnya, kondisi lingkungan mempengaruhi kecepatan kerusakan bahan pangan seperti suhu tinggi mempercepat reaksi kimia dan pengembangan mikroba. Kelembaban tinggi memicu pertumbuhan jamur dan pembusukan. Cahaya juga bisa merusak kandungan gizi seperti vitamin A dan vitamin C. Oksigen dapat menyebabkan oksidasi lemak, rasa tengik, dan kerusakan warna. Selanjutnya kita masuk ke tanda-tanda kerusakan. Pertama itu tekstur. Keras menjadi lunak, contohnya pisang. Wortel menjadi keras, contohnya tepung kental. Menjadi encer, contohnya telur dan perut jeli. Rasa yang menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi daging. Yang ketiga, aroma yang menyimpang, contohnya telur, ikan, dan daging menjadi busuk. Yang keempat itu penampakan secara visual, contohnya daging, ikan yang berlendir dan ayamnya jamur pada roti. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3, ya berdasarkan laju kerusakannya, yaitu bahan pangan mudah rusak, contohnya susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua, bahan pangan agak mudah rusak, contohnya buah, buahan, dan sayur. Bahan pangan tidak mudah rusak, contohnya sereal dan kacang-kacangan. Lanjut kita ke penyebab kerusakan bahan pangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang, kandungan air dalam bahan pangan seperti suhu, udara, oksigen, sinar, waktu penyimpanan. Jenis-jenis kerusakan yaitu yang pertama kerusakan mikrobiologis dan biologis disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti mikroba, jamur, dan enzimatik. Contohnya yaitu roti yang berjamur. Kerusakan mekanismenya yang pertama disebabkan oleh benturan tekanan atau gesekan selama proses panen, transportasi, atau penyimpanannya. Contohnya tomat memar karena jatuh. Kalau kerusakan fisiknya itu biasanya disebabkan oleh lingkungan fisik seperti suhu dan kelembaban. Contohnya coklat meleleh karena suhu terlalu panas. Di kerusakan kimianya terjadi akibat reaksi kimia dalam bahan pangan, misalnya pewarna dan rasa. Selanjutnya kita masuk ke pencegahan kerusakan pangan. Yang pertama yaitu pengawatan suhu tinggi. Penggunaan suhu tinggi merupakan metode pengawatan makanan yang efektif untuk mencegah kerusakan karena dapat
membunuh mikroorganisme patogen dan menginaktifkan enzim yang menyebabkan kerusakan. Beberapa metode pengawetan suhu tinggi yaitu pasteurisasi, pengalengan atau canning, pengukusan singkat atau blanching. Pengawetannya yaitu digunakan untuk mencegah kerusakan bahan pangan dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, contohnya bakteri dan jamur, serta mencegah oksidasi. Beberapa contoh pengawet kimia umum digunakan antara lain asam benzoat, asam sitrat, dan nitrit. Selanjutnya kita masuk ke pengeringan. Pengeringan adalah metode pengawatan bahan yang efektif untuk mencegah kerusakan dengan cara mengurangi kadar air. Dengan mengurangi kadar air, pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan algi akan terhambat sehingga bahan pangan menjadi tahan lama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.